Baik teman-temanku semuanya, untuk mengawali ya pelaksanaan PPL ini menuntut kepada kita untuk membuka kembali lembaran-lembaran yang pernah kita pelajari sejak kemarin, ya, terutama pada khususnya mata kuliah micro teaching, ya. Disitulah semua yang berkaitan tentang PPL itu diajarkan di waktu micro teaching. Yang dimulai dari kalian itu bagaimana memiliki keterampilan menyediakan perangkat pembelajaran dan mempersiapkan segala apa saja yang berkaitan untuk kalian jadikan sebagai pedoman nanti pada saat kalian belajar mengajar. Nah, PPL itu aksi nyata bagi kalian. Kalau sejak kemarin itu berupa teori, ya. Kalau prakteknya kemarin misalnya di micro teaching itu hanya kepada teman-teman sendiri, ya. Dan teman sendiri itu ada beberapa aja dalam kelas. Ya, itu tidak sama ketika kalian berada di lingkungan sekolah, yang benar-benar kalian mengajar orang, benar-benar kalian menjadi guru. Kalau mungkin dengan sama teman masih kita bisa main-main, kalian masih ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan siswa benaran, nah, itu kalian harus betul-betul diperhatikan. Paling tidak kompetensi seorang guru itu harus diperhatikan betul, ya. Apalagi di sekolah dasar, misalnya di MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu perlu diperhatikan betul bagaimana kompetensi guru. Ada yang ingat ada berapa kompetensi guru? Ada 4. Yang pertama, pedagogi. Kedua, apa yang kedua? Kepribadian. Ketiga, profesional. Keempat, apa yang keempat? Kepribadian, pedagogik, profesional. Yang keempat, sosial. Ya, sosial. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Nah, dalam dunia pendidikan itu kompetensi seorang guru itu disimpan level pertama itu adalah kepribadian. Ya, tadi sudah disampaikan, sudah disinggung oleh Pak Ahmad Sagif, bagaimana penampilan kalian. Pakaian kalian harus ditata dengan baik, cara jalannya kalian, karena memang guru itu merupakan panutan dan contoh teladan. Karena pengembangan peserta didik itu bukan saja berpengaruh pada apa yang disampaikan pada saat menyampaikan materi pembelajaran, tapi yang lebih besar juga itu bagaimana mereka itu bisa melihat kompetensi kepribadian guru itu dijadikan sebagai perubahan tingkah laku bagi mereka. Ya, perubahan tingkah laku bagi mereka itu perlu diperhatikan yang pertama. Bukan saja dengan siswa ya, bagaimana sesama guru juga. Kepribadian kalian itu harus bagus. Bagaimana cara komunikasi dengan guru yang lain itu harus bagus, harus baik, santun, akhlak yang perlu diperhatikan. Yang kedua, pedagogi. Itu apa itu pedagogi? Ada yang sudah tahu? Apa itu pedagogi? Hah? Oke, bagus. Guru harus memiliki kemampuan untuk memahami apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran. Ya, harus memahami siswanya, harus bisa menguasai materinya, harus bisa mengelola kelas, harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Itu pedagogi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Ya, kompetensi sosial. Kalian cara pandang kalian kepada siswa, cara pandang kepada sesama guru dan kepada teman sejawat. Kolaborasi, kerjasama untuk tersampainya materi yang akan disampaikan. Yang terakhir itu profesional, kemampuan kalian untuk menyampaikan materi dengan luas, ya, dengan luas. Nah, ini kompetensi harus diperhatikan betul-betul. Nah, kompetensi itu bisa terwujud dan bisa dilihat pada perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh kalian, ya, yang disiapkan oleh guru. Tadi itu sudah disebutkan ada beberapa perangkat pembelajaran.
Paling tidak perangkat pembelajaran harus dikuasai itu ada 12 perangkat pembelajaran. Banyak sekali itu, bukan sedikit. Perangkat pembelajaran tadi disebutkan silabus. Silabus itu bukan kalian yang buat ya, itu sudah ada di Menteri Pendidikan. Tinggal kalian download aja. Materinya sudah disiapkan di situ semua. Yang kalian bisa rancang itu adalah RPP-nya. Ya, RPP. Di sana masih memakai K13. Kalau di MA itu belum memakai kurikulum merdeka. Tapi buku-bukunya kurikulum merdeka. Tapi pembuatan perangkat pembelajarannya pakai K13. Baru kemarin saya juga diberikan buku itu kurikulum merdeka, tapi saya tidak pakai itu. Saya pakai K13, saya pakai buku sendiri, referensi sendiri. Saya guru kemarin. Ya. Kalau ada nanti guru pamong juga yang sudah perangkat pembelajarannya memakai kurikulum merdeka, berarti kalian sebagai mahasiswa yang dapat guru pamong yang pakai kurikulum merdeka, kalian harus pakai kurikulum merdeka. Itu RPP-nya. RPP-nya harus terisi semua. Kemarin sudah saya ajarkan khususnya kepada PGMI, begitu juga yang PAI, saya rasa pasti sudah diajarkan apa saja yang termuat dalam RPP itu, tinggal diingat-ingat lagi lah. Buka-buka lagi buku catatannya kemarin. Ya, buka-buka lagi. Terus setelah silabus RPP, setelah RPP apa disebut tadi? Prota. Program tahunan. Ya. Nah, itu harus belajar lagi, buka-buka lagi program tahunan. Terus ada promes, program, nah itu harus ada. Biasanya kenapa itu harus ada? Biasanya sekolah itu akan dijadikan sebagai dokumen sebagai simpanan mereka, arsip. Karena nanti mungkin pada saat pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan mungkin itu juga akan jadi pemeriksaan bagi mereka. Itu disimpan dengan rapi kalau di MA. Terus yang selanjutnya ada rincian pekan efektif. Pernah dengar rincian pekan efektif? PAI sudah? Nah, rincian pekan efektif itu kalau dalam kalender pendidikan itu ada, kalau dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 ya. Kalau dalam kalender pendidikan, perhitungan rincian pekan efektif dengan rincian pekan tidak efektif dalam kalender pendidikan itu dalam 1 bulan itu ada 5 minggu. Ya. Jika dalam minggu terakhir pasti full 4 minggu dalam 1 bulan. Tapi misalnya dari minggu ke-5 tiap bulan itu di hitungan rinciannya dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Misalnya dari 7 hari, minggu terakhir itu 4 hari yang aktif. Nah, itu bisa masuk dalam rincian pekan efektif dalam 1 bulan perhitungan 5 minggu. Gitu. Kalau lebih sedikit yang tidak efektifnya dalam 1 bulan itu perhitungannya dalam 1 bulan itu 4 minggu. Nah, itu kalian bisa pelajari itu. Ada itu. Ya, rincian perhitungan pekan efektif dan pekan tidak efektif. Itulah yang akan menjadi perhitungan penyampaian materi kepada peserta didik. Kalaupun tidak sampai, kan nanti kan ada perhitungan hari libur, tanggal merah dan lain sebagainya. Nih, makanya itu perlu supaya bisa kita menjadikan patokan materi yang akan disampaikan tiap pertemuannya. Nah, itu sudah ada reng-reng dalam RPP. Ya. Sudah. Selanjutnya itu ada bundel portofolio. Ya. Portofolio untuk kalian menjadi reng-reng nanti memberikan penilaian kepada siswa. Itu ada bank soal dibuat. Mungkin kalian turun PPL sekarang mungkin bisa nanti kena sampai ulangan harian atau ulangan harian. Nanti bisa nyampe. Nanti kalian itu dianjurkan untuk buat soal. Ya, buat soalnya. Nanti ada panduannya di sekolah. Kalau di MA itu ada panduan buat soal. Ya. Di MA itu soalnya nggak ada pilihan ganda, esai semua. Ya. Nah, itu gampang lah, nggak jadi mempersulitkan kalian. Kalau harus membuat soal pilihan ganda itu beberapa puluh nomor itu dibuat. Kalau di MA itu cuman pilihan esai saja sampai 5 nomor. Saja, nah itu gambar. Terus yang terakhir itu evaluasi. Media pembelajaran sebelum evaluasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pada saat media pembelajaran harus digunakan. Apa media pembelajaran?
rank-ranknya. Nanti pada saat buat RPP ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, itu kalian harus bisa disesuaikan dengan tiap pertemuannya, bahwa materi itu termuat semua tiap pertemuan. Ya, kalau materinya ada media pembelajaran yang materi yang seharusnya media pembelajaran itu digunakan, buatkan media pembelajaran. Ya, seperti kemarin ada alat peraga edukatif, media pembelajaran yang berupa di sana itu ada persiapan LCD juga. Mungkin di sekolah juga begitu, juga di min sana nanti kalau ada persiapan LCD bisa media itu pakai LCD, pakai laptop. Ya, apalagi anak-anak itu kan, anak-anak kecil suka pembelajaran yang sambil bermain. Ya, pembelajaran yang sambil bermain itu anak-anak. Karena anak-anak di sekolah dasar itu masih stadium konkret. Nggak bisa kita menjelaskan sesuai kemampuan kita. Sebagai pendidik itu nggak bisa. Makanya kita harus menggunakan materi itu penyampaian secara sederhana. Tapi bisa nyampe ke anak-anak. Ya, bisa nyampe ke anak-anak. Pembelajaran itu poin besar yang harus kita perhatikan, bahwa keberhasilan seorang guru itu karena dilihat dari apa? Keberhasilan guru dilihat dari apa? Terlihat dari perubahan siswa, perubahan tingkah lakunya, perubahan kemampuannya, meningkatnya kecerdasan, meningkat kemampuan dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu keberhasilan guru. Kalau gurunya masuk, siswanya awalnya bengke, gurunya masuk, kok siswanya tambah bengke, nah itu siswa guru itu harus di scan dulu, ya, harus diinstal ulang. Nah, kalau dari awalnya siswanya bengke, ketika gurunya masuk tambah bagus, itu baru dikatakan guru yang sukses, guru yang profesional, ya. Yang pada akhirnya evaluasi. Pada saat evaluasi itu ada yang nanti pada saat penilaiannya ada yang lulus, ada enggak, ada yang sudah capai materi pembelajaran, ada yang tidak. Itulah masuk ada namanya remedial dan pengayaan. Itu memberikan supaya materi itu bisa sampai dengan baik kepada siswa. Ya, kalau siswa itu yang aktif ya lebih bagus. Kalau yang tidak aktif, nah itu yang perlu gunakan pendekatan lebih intens secara kepribadian. Ya, lebih intens secara pribadian. Kalau yang SMA, kalau ada siswa yang nakal laki-laki, nah, melakukan pendekatan jangan dulu juga terlalu intens, ya. Nanti jangan sampai menimbulkan hal lain. Ya. Lakukan pendekatan saja pembelajaran sebagai seorang guru. Ya. Nah, pokoknya yang untuk pelaksanaannya nanti buka-buka lagi lembaran sudah diajarkan, terus baca-baca lagi. Semua perangkat yang sudah disebutkan itu diperhatikan lagi, baca-baca lagi. Jangan sampai kita memalukan nanti ketika kita sudah ada di sekolah.